Di situ mengatakan bahwa ya kamu jangan merasa orang suci sebagai orang suci, kan ada di situ. Jangan merasa suci, kamu kan merasa suci Umi, ya kan? Karena kamu sejak janin sudah suci, kan itu. Padahal ayat itu bilang jangan menganggap bahwa kamu suci, kan begitu. Kamu yang merasa dirinya suci, padahal ada jam 32 bilang kamu jangan bilang suci, ya. Karena sejak janin Tuhan sudah tahu. Ya, masa kamu pelintirin ayat itu? Sampai sekarang Pendeta Martin tidak mampu menunjukkan adanya kutukan Allah kepada Adam dan keturunannya. Terus dosa waris itu Bapak ambil dari mana? Silahkan. Jul, Anda baca dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 19 sampai selesai lah. Anda baca itu. Kita tidak mungkin bikin pernyataan yang keluar dari pernyataan firman, itu mustahil. Kita tidak mau begitu, ngarang-ngarang dewe, nggak mau. Anda baca saja Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai selanjutnya itu ya. Di sana kutukan itu ya. Pendeta Martin, jangankan ayat 8 sampai ayat 19, ayat 1 sampai ayat 28 itu setiap hari saya kaji, Pak Martin. Boleh dibilang seperti itu. Tetapi satu perikop ini, itu tidak ada ayat di mana Allah mengutuk Adam. Ya, saya sudah menunjukkan tempo hari. Ayat ke-14-nya itu Allah mengutuk ular atau iblis. Lalu kemudian di ayat 18-nya, juga di ayat ke-17-nya, Allah mengutuk siapa? Tanah. Ya, jadi tidak ada dikatakan di situ bahwa Allah mengutuk Adam. Tapi kalau Pak Martin mampu menunjukkan dan membacakan dalilnya, silakan. Ya, silakan Anda tunjukkan mana kutukan Allah kepada Adam. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu kutukan Allah kepada iblis, yang adalah analogikan ular. Lalu kemudian kutukan Allah kepada tanah. Nah, mana ayatnya Allah mengutuk Adam? Tunjukkan. Sebutkan angkanya berapa, ayat berapa. Bacakan coba. Saya ingin tahu sejauh mana Anda membodohi diri Anda dan umat Anda. Silakan. Benar sekali. Jadi pada intinya agama yang dibuat yang berdasarkan konsep yang akal-akalan, ya kan? Jadi agama yang berdiri di atas konsep yang dibentuk atas selera penganutnya, ya pasti akan mengebiri akal gitu. Jadi kesimpulannya, Kristen itu adalah agama atau sekte yang mengajarkan tidak menyembah kepada Sang Pencipta, tetapi mengaku dijamin masuk surga. Artinya kalau mau nikmat dalam kehidupan dunia ini, ya anutlah ajaran Kristen. Karena dalam ajaran Kristen itu sesuai dengan dalil-dalil yang menjadi doktrin mereka, mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan gitu. Namun bahkan mereka dikatakan tidak lagi diperhamba. Jadi status mereka itu lepas sebagai hamba, tapi dia adalah mitra daripada Sang Pencipta. Sehingga mereka dengan pedenya mengatakan mereka dijamin masuk surga. Padahal sebenarnya akal sehat mereka itu tahu bahwa jangankan masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk mendapatkan gaji bulanan saja semua orang harus bekerja. Tidak mungkin hanya menghayal kemudian bisa dapat gaji, nggak mungkin. Harus kerja, itu intinya. Demikian juga bagaimana kemudian orang bisa selamat. Ya harus bekerja, harus berusaha. Bukan hanya nyanyi-nyanyi kemudian mimpi masuk surga gitu. Jadi benar yang Adinda sampaikan. Semua yang Adinda uraikan itu mutlak adalah sebuah kebenaran. Bagaimana cerminan ajaran agama Kristen itu. Mereka menutup akal sehat mereka. Saya kira gitu Dinda. Kebetulan ada Pak Martinale. Ini saya lagi di jalan, tapi nggak apa-apa lah kita iseng-iseng berdiskusi
dengan teman-teman Kristen. Silakan dilanjut. Zulkifli, manusia tidak beriman. Kalau memang manusia harus terpaku dengan pekerjaan, ya begitu. Karena akalnya tidak sehat, tidak normal, tidak beriman kepada Tuhan. Coba kalau beriman kepada Tuhan, melihat pekerjaan Musa membelah lautan, apakah itu manusia yang membendung laut supaya bisa belah jadi dua? Cobalah Zulkifli beriman sedikit ya kepada kuasa Tuhan. Jadi jangan Tuhan diakalin manusia. Kalau kamu mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menjadi manusia, ya kalau menurut akal pikirannya Zulkifli. Tapi kalau menurut kehendak Tuhan bisa jadi. Mau jadi apapun bisa jadi. Musa saja membelah lautan cuma angkat tongkat, nggak perlu dibendung itu laut, terbelah. Itulah iman yang dicontohkan kepada manusia, Zulkifli. Jadi Anda itu jangan jadi iblis, memutar balik firman Tuhan, ya. Imanlah sedikit, ente bertobat, oke? Mei, kata iman itu kamu copot dari Quran, kamu rampok dari Al-Quran. Di dalam original teks kitabmu itu tidak ada kata iman. Bagaimana mungkin kemudian kamu menginstruksikan ke saya untuk beriman? Sementara kata iman itu berasal dari kitabku. Di kitabmu cuma nempeng doang, ya, numpang tenar dengan menggunakan kata iman. Lalu kemudian kamu mengambil contoh Musa. Betapa bodohnya kamu ini. Yang saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Kamu itu bodoh, bahlul. Karena Musa melakukan mukjizat itu karena instruksi Allah. Itu yang disebut mukjizat. Yang lagi-lagi diambil dari Quran untuk kamu jadikan sebagai jualan di dalam iman kamu. Pahami dengan baik. Musa, ya kalau Yesus bisa Yesus itu mampu menghidupkan Lazarus, Musa mampu menjadikan tongkat benda mati menjadi ular. Jauh mana kehebatannya Musa daripada Yesus? Kalau Yesus dituhankan hanya dari sisi seperti itu, Musa jauh lebih hebat. Tongkat bisa jadi ular, jadi hidup. Jadi mukjizat-mukjizat seperti itu biasa terjadi pada sisi Nabi, utusan Tuhan. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada nabinya. Nah, kemudian ketika saya mengatakan berhentilah menghujat Allah, berhentilah kufur terhadap Allah. Allah itu satu, bukan jadi tiga. Tapi kamu malah larinya ke Musa, kamu nggak nyambung. Itu makanya saya bilang, maaf, kamu itu bahlul, bodoh, bahasa halusnya goblok. Itu loh, bahasa yang paling halus untuk saudara itu goblok, bin bahlul. Jadi Anda mengatakan berimanlah kepada Allah, justru Anda yang tidak pernah beriman. Allah mengatakan dia itu satu, tidak ada yang lain. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 10, Allah itu tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Karena Allah itu bukan Tuhan yang dibentuk. Paham? Tetapi yang kau tuhankan sekarang adalah Yesus. Sosok yang dibentuk 9 bulan di dalam rahim manusia. Kamu katakan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan. Di mana akal kamu? Kalau kau menggunakan akal, mustahil kamu menuhankan Yesus. Karena Yesus itu jelas adalah makhluk. Kamu ngerti makhluk nggak? Makhluk itu ciptaan. Yesus itu ciptaan. Mau kau menggunakan 10 lapis otakmu pun, tetap saja Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Nah, andai saja Yesus mengaku, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, itu pun tidak pantas untuk disembah. Kenapa? Karena nyata Yesus itu makhluk. Apatah lagi Yesus memang mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah dia yang telah mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Allah, karena Allah cuma satu. Paham? Jadi kamu harus banyak belajar, supaya lain kali saya tidak mengatai kamu itu goblok, ya, bin bahlul. Goblok, goblok-gobloknya itu adalah kamu. Sudah pernah merasakan bagaimana indahnya menjadi umat Islam, ya. Ujung-ujungnya murtad. Itu kalau Anda memang betul-betul murtad. Tapi saya melihat dari setiap penjabaran Anda seperti sekarang ini, mukjizat aja Anda nggak tahu. Ya, apa itu mukjizat, definisinya apa?
Musa membelah laut, Anda jadikan itu sebagai acuan pembenaran Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Jadi saya bilang kamu itu koslet. Ya, koslet kamu itu. Andai saja kamu tidak tampil sebagai debater Kristen, saya jijik melayani kamu. Kenapa? Karena kamu itu goblok. Ya, halusnya bahlul. Yang paling halus lagi, goblok bin khurafat. Erti? Ya, di dalam Kejadian pasal 3 itu sudah jelas, ular dikutuk. Ya, ular dikutuk. Perempuan dikutuk. Manusia berarti Adam itu dikutuk. Dengan jerih lelah kamu mencari rezekimu, tetapi rumput duri dan semak duri yang kau hasilkan. Artinya bahwa manusia itu berusaha, tetapi sia-sia, dia tetap menderita. Makanya kalau baca itu ngerti, makanya kadang Anda itu orang Islam, Anda akan sulit mengerti ajaran firman dari Alkitab. Itu jelas itu jelas ayat 8 sampai ayat 19 itu sudah itu kutukan semua itu. Ayat 8 itu mulai menjelaskan tentang pelanggaran mereka. Ya, 14 mulai dengan ular yang dikutuk. Lalu perempuan dikutuk. Lalu manusia laki-laki itu dikutuk, Adam itu dikutuk. Ya, itu. Makanya belajar dulu deh. Ya, kamu nggak akan ngerti Alkitab kalau tidak dibuka pikiran oleh Tuhan Yesus. Kalian akan menyangkali mati-matian itu. Ya, ingat itu Jul. Jadi gini, sekali lagi saya katakan kepada Pendeta Martin, Pak Martin jangan mendoktrin saya. Saya lebih paham Alkitab daripada Bapak. Meskipun Bapak itu ya seorang pendeta, tapi pijakan daripada pengajarannya adalah berpuluhan. Kalau saya murni betul-betul amal jariah, menyelamatkan orang dari penyesatan ajaran mitologi menyembah kepada dewa-dewa yang dibungkus dengan sebutan anak Tuhan, Roh Kudus dan seterusnya. Jadi gini Pak Martin, kan Anda mengatakan Adam itu dikutuk ya dengan diberinya dosa, dan dosa ini berimbas kepada seluruh keturunannya. Dalilnya mana Pak? Mana dalil pijakannya? Layaknya Allah mengutuk ular, layaknya Allah mengutuk tanah. Ada nggak dalilnya? Nggak ada kan? Nah, jadi Bapak jangan membodoh-bodohi orang, jangan membodohi jemaat. Berhenti Pak. Ya, di ayat ke-16-nya itu Allah berfirman kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu bukan dosa itu Pak. Itu bukan dosa. Tidak dikatakan engkau berdosa dan keturunanmu akan menanggung dosa waris. Tidak ada itu. Mana ayatnya dikatakan di situ? Nggak ada. Cuman dikatakan bahwa susah payah engkau akan melahirkan. Ya, dan itu bukan kutukan itu Pak. Itu bukan kutukan. Itu adalah hukum Tuhan. Bahwa perempuan mengandung, itu hukum Tuhan. Tidak mungkin laki-laki yang mengandung gitu. Terus perempuan kesakitan, itu hukum Tuhan, itu sunnatullah. Itu bukan kutukan, dan itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mengatakan Yesus itu datang untuk menebus dosa waris, dan dosa yang diwariskan itu adalah kesakitan pada saat melahirkan, kemudian mengandung, lalu kemudian susah payah. Buktinya setelah Yesus datang, digebukin, mati, manusia tetap aja sakit ketika mengandung. Belum ada orang melahirkan tertawa terbahak-bahak karena geli, pasti kesakitan. Baik sebelum Yesus datang maupun sesudah Yesus datang. Berarti Bapak hanya akal-akalan saja. Sehingga Bapak tidak mampu menunjukkan dalil yang menjadi pijakan manusia itu lahir dalam keadaan berdosa. Mana dalilnya? Tidak ada. Allah hanya mengatakan di ayat 16-nya itu bahwa susah payahmu waktu kamu mengandung akan kubuat sangat banyak, kata Allah kepada perempuan itu. Nah, itu bukan dosa itu Pak. Bukan dosa itu. Itu hanya dikatakan Allah kepada Hawa bahwa ketika kamu mengandung kamu akan merasa kesakitan. Nah, itu bukan dosa itu. Jadi kalau Anda katakan itu adalah dosa, harusnya ketika Yesus datang, begitu wanita melahirkan tidak lagi sakit karena sudah ditebus. Faktanya masih sakit Pak Martin. Jadi Pak Martin jangan nipu diri sendiri dan nipu jemaat dong. Ya, tunjukkan dalil
di mana Allah mengutuk Adam. Itu aja dulu. Di mana Allah mengutuk Adam? Kalau melahirkan, mengandung itu Anda sebut sebagai kutukan. Adam yang saya minta, itu kan Hawa istrinya. Mana kutukan Allah terhadap Adam? Misalnya, Adam, susah payah kau akan mengandung. Adam, kamu akan susah melahirkan, kesakitan. Nah, mana? Tunjukkan. Gak ada kan? Berarti dosa waris itu hanyalah bohong waris. Gitu Pak Martin. Puran ini, atau malasak kedua anjir. Pokoknya kayak kaget ya. Atau malasak kedua itu apa di tapa nama kebolong malasak kedua. Ya wes. Kandalakang ya. Baronang. Atau kandalakang ya roh. Payen ini. Iya pura-pura nih. Aduh, ini saya lagi di jalan, Deng. Cocok yang kita bilang itu. Ya, malasak kedua. Ya biasa na tahu na kena cola pajana. Ya sia ulunna rupana na kena cola akka. Sebetulnya mereka ini terlalu pede, terlalu over confidence gitu kan, bahwa mereka sangat yakin sekali katanya Yesus itu akan menjamin mereka masalah masuk surga. Yang tadi abang katakan, iya benar, kita aja mau gaji mesti kerja dulu, tapi mereka dengan ongkang-ongkang kaki berharap surga. Padahal di dalam Lukas 13 ayat 24, lalu di dalam Matius 7 ayat 14, di dalam Markus 10 ayat 24, itu sudah sangat jelas Yesus tidak memberikan kepada mereka tiket surga. Yesus memerintahkan mereka berjuang sendiri. Kalau kalian ingin masuk surga, ingin memasuki pintu yang sempit itu, Yesus memerintahkan mereka untuk berjuang sendiri, berusaha sendiri. Karena akan ada banyak orang yang masuk ke sana, tapi hanya sedikit sekali yang bisa memasuki pintu yang sempit itu. Begitu loh. Tapi nggak tahu mereka itu, yaitu tadi karena mereka memang dibentuk dasarnya dari satu sekte yang tidak menggunakan akal dan pikiran, makanya mereka mengesampingkan logika-logika atau pikiran-pikiran yang seharusnya mereka cari tahu tentang dalil-dalil itu, tapi mereka abaikan karena mereka memang sekte yang mengabaikan akal dan pikiran. Mereka hanya mengandalkan keimanan. Padahal sudah sangat jelas di dalam Injil sendiri, di dalam kitab yang mereka yakini sendiri itu sudah dikatakan bahwa Yesus itu tidak pernah menjamin mereka masuk surga. Jangankan menjamin, tahu mereka saja tidak, Yesus kenal mereka saja tidak. Itu kan yang ada di dalam kitab mereka. Bahkan Yesus nanti kelak akan mengusir mereka. Yesus mengatakan tidak mengenal mereka. Itu sudah jelas dalil-dalilnya. Tapi mereka dengan percaya dirinya mengatakan seperti itu gitu loh, bahwa mereka tuh terlalu overconfident, saya bilang, karena mereka menganggap Yesus akan menjamin mereka. Padahal di dalam tadi dalil-dalil yang aku katakan, di dalam Bible dikatakan itu di Lukas 13 ayat 24, di Matius, di Markus itu juga dikatakan bahwa Yesus di sana sudah memperingatkan kepada mereka berusaha dan berjuang sendiri untuk memasuki pintu yang sempit itu. Karena akan banyak orang yang berlomba masuk ke sana, tapi sedikit sekali yang mampu. Bahkan dikatakan tidak bisa, tapi tidak bisa gitu kan. Nah itulah, nggak tahu mesti menyentuh mereka dengan cara apa untuk membangunkan otak mereka supaya bekerja gitu loh Bang. Jual Kipre ente Rabi gabi. Ente gabi. Mat kalam tani. Yalla. Jual Kipre Abbas, iman, percaya itu satu kesatuan. Iman kata Arab, percaya kata Indonesia. Maksudnya sama. Ya percaya itu yakin. Jadi ente jangan keliru dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi kalau mengatakan mulut bahasa Arab harus terjemahkan juga bahasa Indonesianya apa. Contoh, lat kalam inta, kalam se, kamu jangan berbicara sesuatu ma ta'lamun
yang tidak mengerti. Jelas ya. La kalam se ma ta'lamun. Jangan berbicara sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu maksudnya. La yu'minuna, kamu tidak percaya kepada saya. Jadi jangan sok-sokan Arab lah orang Indonesia, ngaco soalnya. Ya. Jadi jangan pakai original teks Arab tapi tidak mengerti maksud dan tujuannya. Ya sama seperti Zulkifli Abbas, muter-muter berbahasa Arab, menjelaskan bahasa Arab yang dia sendiri nggak ngerti bahasa Arab. Bagaimana bisa menjelaskan bahasa Arab dengan benar? Jadi kalau kita mau menjelaskan bahasa asing, bahasa Arab nih, bahasa asing, bahasa Pakistan, bahasa asing, bahasa Malaysia, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa asing, Arab juga bahasa asing. Nyadar ente Jul. Jadi hadis itu katanya riwayat Nabi Muhammad ketika hidup, cerita dongeng oleh Zulkifli dijadikan rujukan. Rujukannya saja karangan Bukhari Muslim. Bagaimana hidupmu akan benar Zulkifli? Aduh, Pak Zulkifli, kasihan masih muda sudah tersesat. Apalagi tuanya nanti. Jadi sadarlah, Zulkifli ini kan bisanya tersesat karena tidak nyadar bahasa Arab itu tidak merasa bahasa asing. Inilah kekeliruan Zulkifli Abbas. Jadi dakwah muter-muter, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, saya katakan dari kemarin, kalau Zulkifli dakwahnya di depan kandang ayam, tidak akan ada yang protes. Kalau di depan Muhammad Kece, pasti diprotes, karena Muhammad Kece mengerti bahasa Arab. Begitu Zulkifli. Ya, buat Muhammad Kece tidak perlu baca huruf Arab panjang pendek, nadanya tinggi rendah, nggak perlu. Jiharkah bayati tidak perlu. Soba dan lain sebagainya tidak perlu. Tajwidnya tidak perlu. Mahorijul hurufnya tidak perlu. Karena punya kata pasti sama artinya. Contoh. Ini contoh. Contoh saja. Contoh. Nggak usah ribut. Contoh saya contohin biar jelas. Surat 107 Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ya sama artinya. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Mau dipanjang pendek, mau di tinggi rendah, tetap artinya kecelakaan bagi orang yang sholat. Begitu, itu terjemahannya. Makanya kalau tidak mau celaka di akhirat, tinggalkan sholat semacam itu. Karena itu sholat tiangnya agama, bukan ibadah. Ya, nggak butuh Tuhan itu tunggang-tungging kayak begitu. Ya, keliru ente ya. Itu mau barisan perang Muhammad. Makanya setiap Jumat rapat dia untuk mempersiapkan peperangan. Perang Badar, perang Uhud disiapkannya hari Jumat. Nah, itu ceritanya. Ini perlu ketahui ya. Ini nyata ini di Arab. Ya Jul. Beda lah. Disinilah makanya kamu itu dibilang bahlul. Ya mohon maaf saya harus katain kamu gitu ya. Tapi jangan disimpan dalam hati ya kan. Kita kan cuma berdiskusi ringan ini. Saya cuma ingin mengajarkan kepada kamu. Kata iman itu adalah kata yang sangat sakral dalam ajaran agama Islam. Berbeda dengan kata percaya. Contoh, saya percaya kepada Jokowi. Ya, berbeda ketika saya mengatakan saya beriman kepada Jokowi. Beda. Jadi kata percaya dengan beriman itu tidak sama. Ya, makanya kamu kalau memang ajaran agamamu itu benar, ajaran agamamu itu betul-betul adalah merupakan sebuah panduan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka tentu kamu tidak akan mengambil ajaran Islam untuk kemudian kamu jadikan sebagai ajaran untuk menjejakan agama mitologimu, kan gitu. Kata iman kamu ambil dari Al-Quran, sekarang kamu ingin menyetarakan kata iman dengan kata percaya. Wah, kasihan kali. Wajar kali kalau kamu dikatakan itu bahlul.
Ya, kenapa Bahlul? Karena memang bodoh, iya kan? Nah, masa iman dengan percaya itu sama? Beda lah, tuyul. Kata iman itu identik dengan hal yang berkaitan dengan Tuhan. Kalau percaya itu ya semuanya, keseluruhan. Saya percaya kepada kamu bahwa kamu itu adalah manusia yang dari lahir adalah Kristen. Ngaku-ngaku murtadin. Nah, beda kalau saya mengatakan saya beriman kepadamu. Nah, kalau saya mengatakan saya beriman, berarti saya seakan-akan menganggap kamu itu adalah sesuatu yang jauh lebih istimewa dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Tapi kan tidak. Jadi yang perlu kamu pahami, beriman dan percaya, kata iman dan kata percaya itu berbeda, tidak sama. Makanya kamu belajar, ya gunakan bahasa Yunani gitu loh. Apa sih kata percaya itu dalam bahasa Yunani? Ya itu yang kamu pakai. Jangan kamu ambil dari Al-Quran. Katanya Quran itu menyesatkan dan lain seterusnya. Katanya hadis itu menyesatkan. Tapi sekarang kamu jilat juga nya kata-kata dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Jadi kece. Ya, kamu harus banyak belajar lagi. Kalau tidak ya selamanya kamu akan bahlul. Saudara-saudara sebangsa setanah air Indonesia, hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu yang keluar turun setelah Yesus turun. Mereka akan menyesatkan kalian dengan pura-pura baik. Mereka bagaikan serigala berbulu ayam. Mereka penampilan boleh kelihatannya bersorban berjubah, tapi lihat hatinya. Mereka itu adalah serigala berbulu kambing, serigala berbulu ayam. Hati-hati ya dengan khotbahnya Zulkifli Abbas misalkan. Oke ya, terima kasih. Tidak usah hibur diri. Ya, Cornelius, tidak usah hibur diri. Orang juga tahu kok yang mana yang nabi palsu gitu. Yang nabi palsu itu ya pastilah yang menulis tentang Tuhan itu dalam rupa manusia, mengajarkan dosa waris, menyembah kepada 3 Tuhan, ibadah hari Minggu. Itu yang mengajarkan makan babi. Ya, itu yang dikatakan nabi palsu. Ya, yang mengajarkan menyembah kepada Theos dalam rupa roh. Nah, itu nabi palsu itu. Karena roh-roh itu adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, apalagi manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan, tidak mungkin dia adalah Tuhan. Nabi-nabi palsu itu mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Itu adalah nabi palsu, itu pasti. Ya, nabi-nabi palsu itu adalah yang membatalkan kitabnya Nabi Musa. Ya, mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, tapi membatalkan ajaran Nabi Musa. Mengaku pengikut Yesus, tapi membatalkan ajaran Yesus. Itulah nabi palsu. Jadi tidak perlu kamu menghibur diri. Orang Indonesia sudah cerdas, mampu memilih dan memilah mana ajaran yang benar, mana ajaran pembenaran seperti kamu ini. Lah kamu bilang serigala berbulu ayam. Saya jadi ingat kulupmu. Gimana? Apa sudah tumbuh bulu ayam? Ya, nabi palsumu mengajarkan barang siapa yang bersunat, maka dia Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, sekarang kan kamu ngaku murtadin, berarti dulu kamu Islam, berarti dulu kamu bersunat. Nah, kalau kamu bersunat, sekarang kamu jadi murtad, mau mengaku pengikut Yesus, tapi percuma. Karena di dalam Korintus, nabi palsu Paulus mengatakan bahwa kalau kau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, gimana? Apa kulupmu kamu sudah sambung dengan paha ayam? Berarti bulunya sudah tumbuh gitu. Dan sekarang kamu mengatakan serigala berbulu landa. Lah kamu katanya murtad, kok masih ke Islam-Islaman, pakai baju koko, pakai songkok, pakai kopiah, padahal kamu tahu itu adalah ciri khas Muslim di Indonesia. Artinya kamulah yang menyamar, ya, manusia nyamar biawak menyamar badak. Sorry ya Cornelius, kita bercanda. Saya lagi di jalan ini ya, supaya saya tidak ngantuk, ya kan. Tapi memang lucu sih mukamu. Orang sini bilang itu, orang Sulawesi bilang mukamu itu kayak pernah kena kari 2 kali. Aka.
orang India bilang penyakit colak. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah saya terhibur, Cornelius. Jul, cuma nanya melulu. Saya sudah bilang berhenti dengan bertanya ya kepada saudara-saudara yang Islam itu. Karena tentang Alkitab, tentang Yesus itu sudah bertubi-tubi dijelasinnya. Semua orang Kristen. Nah sekarang Anda lagi, Jul, bertanya lagi. Yang saya harapkan itu, Anda itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Al-Quran. Karena di mata kalian, Alkitab itu sudah palsu, sudah dirobot-robot tangan manusia menurut kata Al-Quran. Ya, Allah sendiri mengatakan bahwa Alkitab sudah dirobah-robah, ya kan, Allah sendiri. Tapi di sisi lain dia mengaku bahwa dia yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil. Ini kan agak bertentangan, Jul. Di satu sisi Allah mengakui bahwa dia menurunkan Taurat, Zabur, Injil, di sisi lain dia bilang sudah dipalsukan. Gitu loh. Jadi kalian itu tidak akan bisa percaya pada Bible. Ya, apalagi Yesus itu jelas di luar akal manusia itu. Nah sekarang yang harus Anda banyak jelaskan tentang kebenaran ajaran Islam dan kebenaran Allah itu sendiri dengan bukti-bukti dan apa yang dilakukan terhadap umat Islam. Karena Yesus sendiri tidak benar, salah, Alkitab salah. Jelaskan tentang Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi dari kekristenan. Oke, Joel? Kalau Anda memang berani, Anda jelaskan dan saya tunggu itu. Kan saya sudah bilang sama Pak Martin, ya, ketika saya bertanya kepada Anda bahwa tunjukkan dalil bahwa Allah mengutuk Adam. Nah, itu saya sedang menunjukkan ajaran Islam, bahwa Islam itu mengajarkan tidak ada dosa waris. Gitu loh. Itu saya sedang menunjukkan kepada Anda bahwa tidak ada tebusan dosa, tidak ada manusia tidak ada Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa, lah ada. Karena kenapa? Yeremia, Galatia, Yeremia, terus kemudian Yehezkiel, Yesaya, Ulangan, ya, raja-raja, semua mengajarkan bahwa manusia itu dihukum berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Berarti tidak ada dosa waris. Anak tidak dihukum karena dosa bapaknya. Bapaknya tidak dihukum karena dosa anaknya, berarti tidak ada dosa waris. Nah, itu saya sedang ajarkan kepada Anda. Ya, kalau saya gunakan Al-Quran, manalah saudara percaya, Pak Martin percaya. Tidak mungkin kan? Maka saya mengajarkan melalui kitab Anda. Karena ajaran para nabi dengan ajaran Islam itu hakikatnya sama. Tidak usah saya gunakan Al-Quran, terlalu tinggi nilai Al-Quran untuk Anda bahas dan ilmu Anda tidak ada untuk itu, gitu loh. Apalagi ingin mengenal Allah, ya. Secara pribadi, Islam itu bukan mengenal Allah dengan ilmu filsafat, tidak. Berbeda dengan Anda, ya, memfilsafatkan Tuhan seakan-akan Tuhan itu adalah makhluk, ya, bisa diraba, bisa ditampar. Itu ajaran mitologi Yunani yang diajarkan penjajah Romawi kala itu sampai Anda anut hari ini, gitu loh Pak Pendeta Martin. Jadi kalau Anda sudah menjawab dan tidak bisa kalau Anda tidak bisa menjawab di mana dalilnya Allah mengutuk Adam, berhentilah, ya, mengajarkan dosa doktrin, dosa waris, berhenti mendoktrin bahwa dosa waris itu ada, karena dalilnya tidak ada, maka berhenti, gitu loh. Ya, artinya ketika saya mengatakan, ketika saya bertanya kepada Anda dan Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, tidak bisa membuktikan bahwa Allah mengutuk Adam dan Adam mewariskan dosa, itu buktinya bahwa Islam itu yang tidak mengajarkan dosa waris adalah ajaran yang benar. Secara tidak langsung saya sudah mengajarkan kebenaran Islam kepada Anda, gitu. Anda tidak akan mungkin pernah bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran. Kenapa? Karena iman Islam itu sejalan dengan kitabnya. Kalau iman Anda bertentangan dengan kitab Anda, Yesus mengajarkan ke timur, Anda ke barat. Itu yang perlu Anda pahami, ya Pendeta Martin. Belajar lagi. Nah, kena cola mana nih Ende? Iyalah, saya juga di jalan ini. Baturan orang. Saya di daerah apa ini? Daerah Arion ya. Pramuka. Termuter ininya. Orang Kalingero ada. Cola kemana nih Jero? Dia
Dia nak kata saya tak pernah apa teh mak ribu mana ni mak bolong. Mak bolong mas songkok tu ni mas songkok selang. Tai tahu kamu ni saya. Itulah bedanya, Jol. Kok susah-susah amat sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang berbeda dengan Yahweh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengakuinya ada dosa waris. Karena di dalam Al-Baqarah 30, Allah itu menciptakan manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah. Itu di Al-Baqarah 30. Ya. Jadi memang di situ buktinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan negeri Mekah itu bukan Yahweh. Jadi jangan masukkan di dalam Alkitab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya bicara di Al-Qur'an. Ya. Jadi jangan disama-samakan. Di situ Jol, kita berbedanya di situ. Jadi di sini supaya Anda sadarlah Jol ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Yahweh. Ajaran Bible itu bukan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan negeri Mekah bukan. Tuhan negeri Mekah hanya menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Ya, itu. Allah berbicara dalam bahasa Arab untuk orang Mekah dan sekelilingnya, sehingga yang ada pemahaman Anda itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Jadi jangan disama-samakan. Yang paling bagus itu Jul, kalau kamu itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelaskan tentang Al-Quran itu, tapi jangan disama-samakan dengan Bible, karena Allahnya sendiri berbeda dengan Yahweh, ya, gitu. Jadi coba Anda jelaskan secara konsisten dah bagaimana kisah-kisah dalam menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Yahweh, ya itu. Nggak usah curhat Pak Martin, Bapak tidak ada ilmu tentang Al-Quran. Itu Bapak hanya baca terjemahan, Anda nggak paham maksudnya. Ketika Allah mengatakan inni a'lamu ma ta'lamun, inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, itu Pak Martin tidak memahami apa yang terkandung dalam dalil tersebut, ya. Jadi nggak perlu Bapak curhat gitu loh. Memahami kitab Bapak aja sendiri Bapak nggak paham. Tadi saya coba uraikan Kejadian 3, ya, Bapak tidak ngerti. Bapak diminta tunjukkan dalil bahwa Allah mengutuk Adam, ada nggak? Bapak nggak bisa nunjukkan. Berarti jangankan Quran, kitab yang Anda ambil dari agama lain saja, yaitu agama Yudaism, Anda tidak pahami. Jadi bagaimana mau paham Quran? Ya, tapi saya masih kasih waktu pada Bapak. Coba Anda tunjukkan di mana ayatnya Allah mengutuk Adam. Ada nggak ayatnya? Layaknya Allah mengutuk Hawa. Layaknya Allah mengutuk tanah. Layaknya Allah mengutuk ular. Ada nggak ayatnya? Kalau ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, ya sudah, gulung tikar dong Kristen. Bukan menghibur diri. Nabi palsu itu nabi yang tidak tertulis di kitab suci. Siapakah dia? Muhammad bin Abdullah. Tidak ada di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah. Ini fakta loh saudara. Bukan menghibur diri. Berbeda dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih Ibnu Maryam tertulis di Al-Quran. Kehidupannya, punya mujizatnya. Surat Ali Imran ayat 49. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa membuat membuat burung dari tanah. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan Al-Quran surat 45 Ali Imran ayat 45 mengatakan dia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Itu Isa, itu nabi yang benar. Sedangkan Muhammad bin Abdullah, siapa yang mengangkatnya? Ayo, yang mengangkatnya juga siapa? Istrinya Khadijah binti Khuwailid. Dia mengaku nabi setelah umur 40 tahun. Setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, dia untuk menyatakan, mendeklarasikan menjadi nabi, karena dia orang kaya istrinya. Makanya ya istrinya itu yang janda 2 kali, untuk menghibur suaminya yang masih grandong, masih umur 25 tahun, untuk bangga-banggaan, maka dia keluarkan biaya lebih besar untuk menyatakan bahwa suaminya menjadi nabi. Setelah dia
perang Badar, perang Uhud, menang perang Badar, maka dirayakanlah Idul Fitri, diagung-agungkanlah. Kemudian banyak petasan pada waktu Idul Fitri karena melambangkan perang Badar. Setelah itu hijrah ke Madinah, menjadi tokoh pemimpin pemerintahan di Madinah. Itu raja atau gubernur Madinah itu dibanggakan oleh orang Islam, oleh Zulkifli. Nah, inilah kekeliruan, ya. Nggak ada Al-Quran mengangkat bahwa Muhammad bin Abdullah sebagai nabi, utusan Allah. Tidak ada. Jadi bagaimana Muhammad kece dan anak turunannya bisa percaya bahwa dia adalah nabi Allah? Sedangkan di Al-Quran tidak ada. Hanya orang bodoh yang mau percaya bahwa dia adalah nabi Allah. Orang yang tidak berpendidikanlah yang mau percaya bahwa yakin dia adalah utusan Allah. Tapi orang yang kritis, orang yang cerdas akan melihat di Al-Quran kalau tidak ada ayatnya tidak mungkin percaya. Seperti Muhammad KC tidak percaya karena tahu di ayat itu tidak ada di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah. Tidak ada. Itulah sebabnya umat Islam lebih mengedepankan hadis. Hadis itu karangan Bukhari Muslim, karangan Imam Malik, karangan Imam Syafi'i, karangan dikedepankan, bukan firman Allah. Masihkah ada orang Kristen yang mau mengikuti kitab karangan? Yang namanya orang ngarang itu dibesar-besarkan, yang kecil juga sedikit dicerai. Seperti jangan jauh-jauh Zulkifli Abbas saja menanggapi VN-nya Muhammad KC, sekira-kira menyatakan bahwa umat Islam ini adalah hadis ajarannya bukan Al-Quran, langsung dibikin iklan, langsung diputus-putus, kemudian disiarkan untuk menjelek-jelekan Muhammad KC. Gak apa-apa, kebenaran tetap akan muncul kebenaran. Masih banyak PN-PN Muhammad KC aslinya yang perlu disiarkan. Jadi nanti Zulkifli Abbas yang suka memotong-motong ceritanya Muhammad KC akan malu sendiri. Begitu temanku, jangan mau dibodoh-bodohin oleh para penyampai Injil-Injil palsu, oleh penyampai kitab karangan yaitu hadis dan fikih. Begitu teman-teman, jangan tergiur, ya. Memang Zulkifli Abbas kelihatannya bagi orang yang tidak mengerti, berbicaranya menyusun, berbisanya parang panjang lebar, muter-muter, padahal tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya yang disampaikan oleh Zulkifli Abbas. Buktinya menunjukkan ayatnya, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah saja di Al-Quran tidak bisa. Dia menjawab bahwa pada waktu lahir Muhammad bin Abdullah tidak ada nama Muhammad, padahal ada nama Muhammad bin Sufyan, buyut jahili paradok. Sudah buyut loh. Sebelum Muhammad dewasa itu sudah buyut dia gelarnya. Berarti lebih dulu nama Muhammad bin Sufyan daripada Muhammad bin Abdullah. Begitu teman-teman. Jangan mau terkecoh dengan perkataannya Zulkifli Abbas yang akan menyesatkan saudara dari kebenaran, yang akan membawa Anda ke neraka. Karena Zulkifli Abbas yakin tidak mengenal Allah dan akan menuntun manusia ke neraka. Jangan. Jadi gini, kalau itu yang Anda jadikan alasan pembenaran Muhammad SAW itu tidak disebut Nabi oleh karena di dalam Al-Quran tidak ada bin Abdullah, Anda keliru. Jika demikian berarti Musa juga bukan Nabi, karena di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan bin apa gitu setelah penyebutan nama Musa. Berarti Abraham juga bukan Nabi, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan bin apa setelah menyebutkan nama Ibrahim. Begitu juga Daud dan seterusnya. Iya toh? Berarti mereka bukan Nabi. Benarkah mereka bukan Nabi? Jelas mereka adalah Nabi, tapi tidak disebutkan binnya. Nah, lalu kemudian mungkin Anda ingin mengatakan, hanya Yesus yang Nabi, karena hai Yesus dikatakan bin. Kamu harus pahami kenapa Yesus dikatakan ibnu, ya, Isa ibnu Maryam. Maksudnya apa? Untuk menegaskan kepada kaum kafir bahwa Isa itu bukan Tuhan, tetapi anak laki-lakinya Maryam. Kalau anak laki-lakinya Maryam,
itu sudah pasti bukan Tuhan, karena Maryam bukan Tuhan. Ya, kalau disebutkan Isa itu adalah anak manusia, berarti sudah pasti bukan Tuhan, karena Tuhan itu bukan anak dan Tuhan itu bukan manusia. Jadi kata Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam di dalam Al-Quran itu untuk menampar muka kalian semua yang mengatakan Yesus itu, Isa itu adalah Tuhan. Makanya dia disebutkan, dispesialiskan disebut kata Ibnu, yaitu Ibnu Maryam, supaya kalian paham bahwa Yesus yang kalian tuhankan itu adalah anak laki-lakinya seorang wanita bernama Maryam, gitu. Terus kemudian yang perlu kamu pahami, kenapa Allah mengatakan Ibnu Maryam kepada Yesus, kepada Isa? Itu tadi yang saya katakan, supaya manusia itu tidak terlalu banyak yang disesatkan oleh kamu dan kaummu, gitu loh. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam saja disebutkan Ibnu Maryam, masih banyak yang menuhankannya, apatah lagi kalau tidak. Jadi kamu harus banyak belajar, ya. Kamu banyak belajar. Kamu tidak akan pernah mampu untuk mencari titik celah di dalam ajaran agama Islam. Pertama, kamu tidak punya ilmu, ya. Kedua, memang kamu adalah orang yang ditugasi untuk menjelek-jelekan ajaran agama Islam, tapi mengecewakan orang-orang yang telah membayar kamu karena ternyata ilmumu nggak ada, gitu. Dan yang perlu kamu katakan, yang perlu kamu pahami, Yesus itu tidak disebut di dalam Al-Quran dengan kata bin, tapi ibnu. Paham itu? Belajar lagi kamu. Iya, emang iya. Dia pinter berbahasa Arab karena dia bekas supir ngarab. Ya sekarang begini Bang, namanya pernah kerja di Arab gitu kan, otomatis harus tahu berbahasa Arab. Duta apa tadi, duta apa? Si Kaca itu sini Bang, orang sini, orang Bandung Barat. Aku kalau misalkan mau tuh datengin aja rumahnya gitu kan. Mau tahu dia sesongong itu enggak sebenarnya. Orang bupatinya aja aku kenal, aku bawa bupatinya bisa kok. Ya kan, Cek, bupatimu Umbara kan? Aku tahu Bang, di sini dia orang kampung, dan orang gunung, si Kace itu. Makanya norak orangnya. Nah, ini lebih benar lagi, lebih valid lagi informasinya. Jadi memang benar. Kalau orang Sulawesi ini, teman-teman yang dari Sulawesi tadi mengatakan dia itu duta cola. Duta akak katanya. Aduh. Ya lucu aja sih kalau dia pernah ngarap jadi driver ya di Arab, ya pastilah dia harus bisa bahasa Arab. Iya, betul. Jadi TKW yang ada di Arab kan tidak mungkin semuanya Islam, ada juga yang kufur ya. Ya wajarlah dia bisa bahasa Arab. Harusnya dia itu jadi TKW-nya di Yunani ya kan, supaya pulang-pulang dia sudah bisa berceramah menyebut Allah dengan sebutan Theos, menyebut Tuhannya dengan sebutan Theon dan seterusnya. Jadi tidak lagi ke Islam-Islaman. Jadi semakin nyata kalau Meme Kece itu bukan murtadin. Makasih deh informasinya. Sahabat-sahabat sekalian, ya alhamdulillah saya sudah nyampe di tempat tujuan ya. Sudah nyampe di tempat tujuan. Jadi silakan dilanjutkan dengan Pendeta Martin, konsen terhadap dalil yang mengatakan Adam itu dikutuk oleh Allah, konsen terhadap Meme Kece ya. Bagaimana tipikal nabi-nabi palsu yang diajarkan oleh Yesus yang kelak datang setelah Yesus dan sesaman dengan Yesus. Saya HP-nya. Saya pamit dulu ya kawan-kawan. Nanti kita dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.